beneran ya memangnya di sana ada kampung gaib. Nah, secara bapaknya Vivi ini kan emang nggak pernah ke sana dan nggak pernah nemuin tuh kampung gaib gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman gibah di luar sana, gimana kabarnya? Sehat ya? Semoga kalian dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu berlimpah. Amin. Ngomong-ngomong rezeki, bagi-bagi rezeki dong buat kita nih. Jangan lupa subscribe, like, bunyiin loncengnya, lalu share ke teman-teman kalian biar Studio Gibah makin banyak yang nonton. Oke? Well, hari ini Studio Gibah itu ada di sesi baru guys. Jadi nama sesinya adalah Temen Gibah. Ini ngapain sih? Ada sesi temen gibah ya. Jadi sesi temen gibah ini adalah sesi dimana kita bacain cerita atau mengulang cerita yang kita dapet dari email dan WhatsApp. Jadi ini teman-teman gibah di luar sana tuh udah ngirim cerita ke kita, dan hari ini di sesi temen gibah kita bakal ceritain ulang ke kalian. Nah, pada sesi temen gibah perdana kali ini kita bakal bawain cerita dari Vivi, salah satu temen gibah kita yang ada di Sumatera, tepatnya di pulau-pulau di sekitar Pulau Sumatera nih guys. Namanya Pulau B. Kita memang sengaja nggak sebutin nama pulaunya ya, tahu sendiri ya. Kadang-kadang netizen ini suka kepo, kemana-mana dicariin, dapet ntar nyebar kemana-mana udah chaos deh. Kita nggak mau hal-hal itu terjadi di Studio Gibah. Nah, kalau misalnya kalian tahu ini pulau di mana, pulau apa namanya, cukup diem-diem aja, nggak usah di-share, apalagi tulis-tulis di komen. Tulis di komennya yang bikin orang makin penasaran aja sama Pulau B ini ya. Well, ceritanya si Vivi ini sebenarnya tuh udah lama banget, terjadi tahun 90-an guys. Tapi sekedar informasi di awal buat lu makin penasaran, cerita ini dan kasus yang gue ceritain kali ini merupakan kasus nyata ya, kata si Vivi. Dan sampai sekarang korban dalam cerita ini masih belum ditemukan. Oke, si Vivi ini ceritanya masih SMP ketika kejadian ini berlangsung atau kejadian ini terjadi di tahun 90-an. Di lingkungannya si Vivi, di tempat si Vivi ini tinggal di pulau itu tuh sebenarnya ada satu orang yang waktu itu dianggap stres, ya gila lah ya. Tapi kalau menurut gue sih sebenarnya dia nggak gila-gila banget dalam ceritanya si Vivi ini. Cuman memang udah tidak nyambung aja jika diajak komunikasi. Namanya Ahmad. Usia si Ahmad ini sekitar 25 tahunan dan Ahmad ini orangnya baik, masih bisa kerja untuk sekedar mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang si Ahmad ini juga baik banget. Dia suka jajanin si Vivi dan temen-temennya kalau si Ahmad ini lagi punya uang atau si Ahmad ini baru pulang kerja. Baik kan? Kan gak ada juga gitu orang gila yang baik. Nah ini si Ahmad tipe-tipe orang gila yang baik gitu. Pantes sih menurut si Vivi cerita ini cukup membekas bagi dia karena memang si Ahmad ini juga sosok yang ketika Vivi main itu ada di sekitar dia, lalu kemudian baik, sering jajanin gitu ya. Kalau menurut si Vivi, seandainya pada tahun 90-an itu teknologi dan informasi lalu kemudian rumah sakit jiwa itu mudah banget didapati, mungkin si Ahmad ini bisa disembuhkan. Karena memang gejala stresnya itu tidak parah ya, cuman agak susah diajak komunikasi doang sih guys. Jangankan buat cari rumah sakit jiwa, kata Vivi, di tahun itu untuk mencari listrik aja tuh susah banget. Nah tuh makanya lu jangan ngeluh. Sekarang tuh semuanya udah enak, udah tersedia. Tinggal nikmatin, jalanin usaha biar dapet cuan. Menurut si Vivi, ya setahu Vivi sih ya, si Ahmad ini sebatang kara setelah ia dinyatakan stres atau dinilai orang stres. Si Ahmad ini dibuang oleh keluarganya ya karena memang kondisi dia yang stres. Ini keluarga nih tipe-tipe dajal kali ya, udah tahu keluarganya stres gitu, bukan malah dirawat, dibuang lah. Nah lu jangan kayak gitu ya, tingkatin rasa humanity kita yang paling tinggi deh gitu, apalagi buat keluarga kita sendiri. Nah di hari itu si Vivi tuh kayak biasanya dia lagi main di sekitar rumahnya bareng teman-teman, dan si Ahmad ini juga lagi ada duduk di salah satu pondok di lokasi memang gak jauh banget dari lokasi mainnya si Vivi. Dan si Ahmad juga hari itu kayak biasanya dia mungkin lagi ada uang nih juga jajanin Vivi es gitu ya, es yang ya dulu mungkin harganya, kalau sekarang mungkin harganya 2000-an, kalau dulu mungkin 100 rupiah gak nyampe kata Vivi sih ya di tahun itu gitu kan. Ya ampun murah banget, sekarang 2000 gak dapet apa-apa. Lah lagi asik-asik main, si Vivi ini ngeliat
ada Waudin nih, yang notabene Waudin ini tuh tepat tinggalnya di sebelah rumah si Vivi, tetangga Vivi deh. Ngajakin si Amat buat kayak biasanya, nyari kayu bakau. Nah ini memang udah aktivitas sehari-hari sih. Kalau misalnya Waudin ini lagi pengen nyari kayu bakau ke laut, itu biasanya memang selalu ngajakin Amat gitu. Ya secara ya si Amat ini kan agak stres ya, jadi bayaran yang dibayarkan kepada si Amat ini juga tidak seperti orang normal lainnya. Kalau misalnya orang normal itu misalnya seharinya misalnya kerjanya 300.000 gitu, dibayar si Amat ini nggak perlu kayak gitu, dikasih uang jajan aja 10.000 20.000, lalu kemudian dikasih makan dia udah cukup, karena memang dia tidak bisa memikirkan upah minimum yang harus dia dapat. Nah karena kesetresan ini juga sebenarnya tuh kayak si Amat ini dimanfaatin sama si Waudin gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada si Amatnya nggak dapat uang dan nggak ada makan, itu juga lebih nggak nyaman ya buat Amatnya sendiri. Menurut Vivi, waktu yang dibutuhkan untuk mencari kayu bakau ini bisa sampai semingguan di laut. Lautnya itu memang nggak di tengah-tengah, cuma di tepi-tepi pantai. Namun wilayah yang didatangi untuk mencari kayu bakau ini termasuk wilayah-wilayah yang sepi, karena memang kayu bakau ini kan sifatnya hutan ya. Jadi memang kalau mau cari dapet yang banyak ya carinya di hutan-hutan bakau, dan itu lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal Vivi. Itu kayak misalnya di pulau gini ya, Vivi di sini. Nah itu agak muter gitu, agak ke belakang areal pulau, baru tuh dapet tempat kayu bakau yang bagus dan banyak. Nah hari itu berangkatlah si Amat ini dengan Waudin, tujuannya adalah untuk mencari kayu bakau. Waudin yang biasanya setiap seminggu sekali pulang dan membawa kayu bakau, hari itu Waudin nggak pulang. Keos lah warga sekampung, ini kemana Waudin ya kan, kok nggak pulang-pulang, udah telat 3 hari dari kepergian dia mencari kayu bakau yang harusnya seminggu jadi 9 hari tuh gitu ya. Ya wajar lah ya, jadi akhirnya dicariin tuh sama beberapa warga. Juga istrinya Waudin otomatis chaos dong, nih kemana suami gue gitu, gak pulang-pulang gitu ya. Nah ternyata paginya dicariin, sorenya Waudin itu pulang. Tapi Waudin itu pulang cuman sendiri. Ditanyain dong sama warga, lu kemana aja Din? Udah seminggu lebih kagak pulang-pulang, ngapain? Nah Waudin itu ceritanya, menurut keterangannya Waudin waktu itu, dia mengaku kalau dia itu kayak masuk ke daerah kampung gaib gitu guys. Di sana Waudin nggak bisa keluar selama 3 hari. Nah kalau lu ada yang nanya kenapa nggak ditelepon aja, di SMS aja, ya elah ya ampun, gue tadi juga udah jelasin ke lu, listrik aja susah, boro-boro HP, jaringannya di mana, listrik kagak ada. Jadi emang istrinya Waudin juga nggak bisa ngubungin Waudin gitu ya, apalagi Amat ya emang nggak megang HP. Keren kali ya, udah GJ yang megang HP mah apa? Itu yang intel-intel nyariin pengguna narkoba, ya enggak? Nah nih Waudin udah pulang, dilihat-lihat gitu, udah lengklong kok kagak ada si Amat, mana tuh bocah gitu. Ditanyain nih sama bapaknya Vivi, kemana Amat, kok kagak sama lu gitu ya. Nah Waudin menurut keterangannya dia bersaksi bahwa ketika mereka tersesat di perkampungan goib itu, yang menurut Waudin goib sih ya, si Amat ini ketemu sama kayak gadis desa situ dan dia jatuh cinta, lalu kemudian ya dia nggak mau pulang. Katanya menurut si keterangan Waudin ini, si Amat bilang dia nggak mau pulang, dia udah betah di sini dan dia udah jatuh cinta lah gitu. Akhirnya Waudin pulang sendirian tanpa membawa Amat. Ya karena memang zaman itu dan zaman dulu dan juga lokasi tempat si Waudin ini mencari kayu bakau itu memang terkenal agak wingit. Warga tuh percaya aja dengan ceritanya si Waudin. Tapi tidak dengan Vivi dan keluarganya ya guys. Nah, menurut bapaknya si Vivi ini ceritanya Waudin ini agak ngawur gitu ya. Masa iya sih Udin nggak mau pulang gitu? Beneran ya memangnya di sana ada kampung gaib. Nah, secara bapaknya Vivi ini kan emang nggak pernah kesana dan nggak pernah nemuin tuh kampung gaib gimana gitu. Nah, malamnya si Vivi dan bapaknya, keluarganya, keluarga besarnya itu beraktivitas seperti biasa. Warga-warga juga beraktivitas seperti biasa, termasuk Waudin dan istrinya. Malam itu nggak ada yang aneh-aneh nih guys. Mereka tidur seperti biasa, lalu kemudian ternyata menurut bapaknya Vivi, malam itu bapaknya Vivi tuh mimpi kalau si Amat ini datang ke dalam mimpinya dan minta tolong untuk diselamatkan. Bapaknya Vivi sih menanggapi mimpi ini tuh kayak yang biasa aja ya, mungkin karena dia terlalu memikirkan si Amat yang gak pulang-pulang dan juga chaos kan sekampung gitu nyariin Waudin sama Amat, jadi kepikiran dan kebawa mimpi, dan di mimpi itulah si Amat minta tolong. Jadi menurut bapaknya si Vivi ini tuh kayak yang biasa aja dan gak perlu dirisaukan. Namun nih guys, namun sekali lagi dan namun, di malam yang sama
Ternyata gak cuma bapaknya Vivi doang yang mimpi si Ahmad ini minta tolong. Emaknya si Vivi juga mimpiin hal yang sama. Pagi-pagi ini udah ngegosip berdua sama bapaknya, tadi malam gue mimpiin si Ahmad minta tolong sama gue, kata emaknya begitu. Bapaknya ngejawab, lah sama gue juga gitu kan. Nah karena ini yang awalnya bapaknya si Vivi ini cuman ngerasa itu ya karena kebawa-bawa doang gitu, makanya mimpi. Akhirnya jadi makin percaya bahwa ada yang gak bener nih dengan ketidakpulangannya si Ahmad. Karena menurut bapak Vivi waktu itu memang udah kayaknya gak bener deh, ada sesuatu. Nah bapaknya Vivi ini laporlah ke RT setempat gitu, supaya bisa juga dilaporkan ke polisi yang mengabarkan atau melaporkan bahwa si Ahmad ini hilang ya. Hitung-hitung bisa dicari lah dengan aparat-aparat berwajib yang mungkin aja mereka kan bisa mengerahkan massa lalu membawa peralatan bantu untuk mencari si Ahmad. Namun sekali lagi itu kan tahun 90-an ya. Gue yakin kalau di tahun sekarang tuh aparat-aparat udah pasti bergeraknya cepat gitu ya. Iya gue pokoknya gitu deh, biar aman aja gue gitu. Namun di tahun itu aparat ini agak kurang merespon ya laporan dari RT bahwa si Ahmad ini hilang ya. Mengingat si Ahmad ini kan ODGJ gitu ya, kali mau dicariin palingan dia juga inisiatif pergi-pergi sendiri menurut keterangannya si Waudin gitu ya. Mungkin aja bener dia emang udah gak mau pulang, bertahan itu di kampung goib gitu ya, bisa jadi ya, namanya juga tahun segitu ya. Antara bukti secara empiris dan agak-agak nggak rasionalitas itu kadang-kadang susah dibedain sih memang ya. Zaman dulu nggak seperti zaman sekarang yang segala ilmu itu terbuka lalu kemudian bisa dibuktikan dengan fakta-fakta ilmiah. Sekali lagi ini di tahun 90-an, jadi mungkin saja pola pikir kita dengan mereka yang hidup di zaman itu berbeda. Nah malam selanjutnya after kejadian mimpi-mimpi itu, ini berarti malam kedua ya setelah kepulangannya Waudin tanpa si Ahmad. Vivi dan keluarga itu diteror guys, diteror oleh si Ahmad. Kali ini bukan mimpi tapi ini kejadiannya nyata. Vivi dan keluarga, emaknya, bapaknya, adik-adiknya gitu denger langsung suara si Ahmad. Menurut Vivi waktu itu kejadiannya tuh masih sekitar jam 10-an. Mereka lagi asik-asik ngobrol di ruang tengah, di ruang keluarga mereka. Lalu mereka mendengar sayup-sayup suara si Ahmad minta tolong. Mereka yakin banget itu suara si Ahmad karena ya itu tadi gue bilang di awal-awal, Vivi ini sering banget ditraktir sama si Ahmad. Terus kalau misalnya lagi main si Ahmad itu ada bareng mereka, jadi ya nggak mungkin salah, itu pasti suara Ahmad. Dan bapaknya si Vivi juga meyakinkan hal yang sama, itu kayaknya suara Ahmad deh, tapi nggak mungkin. Nah bapaknya Vivi ini inisiatif tuh, dilihat dari buka jendela guys. Dilihat buka jendela ya, zaman dulu tuh kan rumahnya agak panggung-panggung gitu ya. Buka jendela dilihat tuh ngelongok kiri kanan, lah kagak ada siapa-siapa lah, itu sumbernya suara dari mana gitu, tapi itu suara si Ahmad gitu. Sampai akhirnya bapaknya Vivi juga memutuskan untuk keluar rumah, mencari di sekeliling rumah. Namun suaranya juga sudah hilang dan sosok si Ahmad ini juga gak kelihatan. Nah buru-buru tuh bapaknya Vivi masuk rumah, udah pada tidur, ini udah malam, makanya dengernya jadi yang enggak udah pada tidur sono. Nah begitu tuh kata bapaknya Vivi. Akhirnya Vivi bersama adik-adiknya tuh tidur, mereka tidur satu kamar, sementara bapak dan mamanya tuh beda kamar. Nah pagi-paginya si Vivi ini kan harus berangkat sekolah ya, waktu itu Vivi masih SMP, jadi dia memang harus sekolah. Pagi-pagi banget dia sekolah itu dianterin sama bapaknya. Jadi waktu dia lagi siap-siap itu istrinya Waudin ngamperin rumahnya. Nah itu pagi-pagi istrinya Waudin nyamperin rumahnya si Vivi, ngobrol tuh berdua mamanya Vivi. Ya gimana sih kalau mama lagi transfer informasi gitu ya, intens gitu, sampai kita aja yang lihat tuh penasaran banget gitu. Nah si Vivi juga penasaran, cuman karena dia harus buru-buru ke sekolah pagi itu ya, secara kan dia diantar bapaknya gitu. Kalau misalnya dia terlambat leha-leha ntar adiknya juga terlambat gitu. Jadi dia udah deh ntar aja deh gue tanyain, dalam hatinya Vivi. Berangkatlah si Vivi pagi itu ke sekolah. Siangnya tuh sekitar jam 1 sampai jam 2 kata si Vivi itu udah di rumah. Nah karena dia masih penasaran dengan yang pagi tadi tuh, kenapa istrinya Waudin ke rumah pagi-pagi, tumben kagak pernah ke rumah pagi-pagi, nih ke rumah pagi-pagi. Terus maknya sama istrinya Waudin itu juga transfer informasinya tuh serius banget. Ditanya lah itu mak itu kenapa tadi pagi istrinya Waudin datang ke rumah, kenapa dia kayaknya kelihatan cemas banget mukanya. Maknya bilang ternyata tadi malam itu gak cuman Vivi dan keluarga yang dengar teriakan minta tolong dari si Ahmad. Istrinya Waudin ini juga mendengar hal yang sama.
Tapi Waudin itu nggak dengar sama sekali, cuman istrinya. Nah di rumah itu Waudin cuman berdua, dia belum punya anak, makanya cuman berdua sama istrinya doang. Nah Waudinnya nggak dengar, istrinya denger, makanya dia cerita pagi-pagi sama emaknya, nanya lu denger kagak, soalnya suami gua nggak denger, begitu. Ya dijelasin lah sama maknya Vivi, iya tadi malam kita denger, cuman kita nggak yakin itu suara siapa, kali-kali aja itu anjing lagi gonggong di luar, kata maknya si Vivi. Ya maknya si Vivi nih cerita gitu sih memang supaya enggak ada pikiran-pikiran negatif yang menambah parah situasi waktu itu. Si Vivi dengar cerita kayak gitu kan makin yakin ya kalau ini memang udah nggak bener. Makin takut lah dia, malam-malam sendirian di kamar itu dia makin takut. Dan menurut Vivi, kejadian panggil-panggil dan minta tolong ini itu terjadi lebih dari 3 malam guys. Lama juga tuh ya si Ahmad minta-minta tolong, kagak ada yang nyaut ya. Sian si Ahmad. Sampai pada malam berikutnya 4 jam 4 subuh itu istrinya Waudin gedor-gedor tuh pintunya rumah Vivi. Pagi-pagi subuh-subuh orang belum pada bangun, dia udah gedor-gedor pintu. Wah pokoknya heboh deh gedor-gedor. Emaknya Vivi yang bapaknya tuh kebangun, termasuk sama Vivi dan beberapa adiknya yang kebangun waktu itu. Heboh dong nanyain ada apa, kenapa subuh-subuh udah datang gedor-gedor, kenapa. Si Vivi yang waktu itu ikutan ke arah pintu itu ngelihat muka dari istrinya Waudin ini tuh kelihatan kayak orang takut banget guys. Nah menurut keterangan istri dari Waudin ini, beliau itu dilihatkan oleh sosok Ahmad. Awal ceritanya waktu itu istri Waudin ini subuh-subuh udah bangun ya, biasa ya mama-mama gitu ya, bangun subuh nyiapin apa-apa gitu ya, bangun paling duluan, ntar tidurnya juga paling lama, begitu terus aktivitasnya nggak ada selesainya, masa nyuci ngusuk macam-macam ya, curhatan mama-mama begitu. Oke lanjut balik ke cerita. Jadi istrinya Waudin ini lagi nyiapin buat bahan makanan yang bakal dimasak. Pagi-pagi Waudin ini harus pergi mencari kayu bakau lagi. Jadi istrinya Waudin tuh masaknya memang agak pagi, sekalian nanti setelah masak mandi sholat subuh gitu. Nah itu yang benar begitu, sholat subuh jangan udah dipanggil-panggil gitu ya sama Allah tuh melalui azan kagak bangun-bangun, ntar dipanggil beneran lu ke alam sono baru tahu lu nyesel seumur hidup. Sholat ya. Lagi nyiapin itu bahan-bahan bakal masakan. Tiba-tiba istrinya Waudin ini mendengar ada suara yang memanggil dari luar dan dia yakin dan percaya itu adalah suaranya si Ahmad. Nah kalau menurut Vivi nih, rumah di kampungnya dia waktu itu tipenya adalah rumah panggung yang dapurnya itu malah ya tanah biasa di bawah, jadi nggak panggung. Dan biasanya pintu-pintu di dapur itu didesain ada space di bawahnya sekitar 10-15 cm. Jadi kalau seandainya kita ada orang yang berdiri di balik pintu itu akan kelihatan kakinya. Nah subuh itu lagi asik-asik tuh istrinya Waudin nyiapin bahan makanan, dia ngedenger ada suara orang yang manggil dari luar. Yap, lo gak salah lagi, itu adalah suaranya si Ahmad. Di saat yang bersamaan istrinya Waudin ini ngeliat ke arah celah pintu di bawah, dia ngeliat ada sepasang kaki yang itu gak asing lagi, sepasang kakinya si Ahmad. Tapi masalahnya adalah kondisinya waktu itu terlihat kaki si Ahmad ini dipenuhi lumpur, basah, berlendir, dan berbau amis yang sangat-sangat menyengat. Ngeliat yang gituan istrinya Waudin ya kabur, ngibrit lah, kalau gue mah juga kabur pasti ngibrit. Itu suaminya Waudinnya ditinggal, bodo amat yang penting gue selamat ya gitu ya, bagus bener nggak apa-apa, memang begitu harusnya, memang selamatin aja diri sendiri nggak apa-apa. Nah istrinya Waudin ini ternyata kabur itu ke rumahnya si Vivi, gedor-gedor itu pintu, dibuka lah itu pintu sama emak bapaknya si Vivi. Ya si Vivi tuh bangun gara-gara gedoran pintu dari istrinya Waudin. Nah ditanya lah itu istrinya Waudin, lo kenapa gedor-gedor pintu ini masih subuh gitu, ada apa, cemas banget mukanya gitu. Istrinya Waudin bilang apa yang dia lihat nih ke emak bapaknya si Vivi. Mendengar cerita itu, mereka tuh berbondong-bondong tuh, Vivi, maknya, bapaknya, sementara adik-adiknya Vivi tuh di kamar, mereka disuruh tidur lagi. Nah, itu ngelihat ke TKP atau tempat kejadian, di mana istrinya Waudin itu mengaku melihat sepasang kaki yang diduga itu kakinya si Ahmad.
Bener aja tahu nggak di sini horornya. Ternyata di depan pintu dapur rumahnya Waudin itu ada jejak sepasang kaki yang berlumpur dan berlendir. Baunya juga masih ada. Ngelihat yang begituan ya shock lah mamanya bapaknya si Vivi. Tapi bapaknya si Vivi ini berusaha untuk menenangkan istrinya Waudin. Udah, ini dibersihin aja, jangan cerita ke orang-orang. Nanti sekampung jadi chaos dan malah ceritanya ngalir ngidul dan gak jelas. Bahkan hal-hal buruk mungkin aja terjadi. Udah, jadi cukup kita yang tahu. Begitu tuh kata bapaknya si Vivi. Karena kejadian subuh itu, kecurigaan dari bapaknya si Vivi itu makin menguat. Ini berarti benar-benar ada yang gak beres yang terjadi terhadap si Ahmad. Malamnya setelah kejadian subuh itu, bapaknya Vivi itu memutuskan untuk melakukan sholat meminta petunjuk kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Allah. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa si Ahmad menghantui keluarganya dan Waudin? Setelah malam itu berdoa, bapaknya si Vivi ini tidur. Nah, di dalam tidurnya bapak si Vivi ini memimpikan hal yang di luar Nurul. Bapaknya si Vivi itu dimimpiin bertemu dengan si Ahmad. Kondisi Ahmad dalam mimpinya bapak si Vivi ini itu persis seperti apa yang diceritakan oleh istri Waudin. Kondisinya adalah si Ahmad itu berlumpur mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, basah, berlendir, dan berbau amis. Dalam mimpi tersebut, si Ahmad juga menceritakan bahwa sebenarnya dia bukan masuk ke kampung gaib atau bahkan gak mau pulang. Sebenarnya dia dibunuh oleh Waudin. Yes, tuh kan gue juga dari awal juga udah nebak ini pasti Waudin gak beres. Tapi sekali lagi fakta ini belum bisa dibuktikan. Ini cuman menurut cerita dari bapaknya Vivi yang malam itu mengaku dimimpiin atau didatangi dalam mimpi oleh si Ahmad setelah sholat meminta petunjuk kepada Allah. Dia mengaku bahwa pada saat itu lagi asik-asik nyari kayu, terus mereka istirahat buat makan. Namun karena si Ahmad ini merasa masih belum kenyang, si Ahmad ini minta makan lagi ke Waudin. Waudin di situ kesel, kenapa sih lu makannya banyak gitu. Nah, saking keselnya Waudin karena si Ahmad ini minta makan, lagi asik-asik si Ahmad itu ngambilin kayu, dia dipukul dari belakang menggunakan kayu bakau. Si Ahmad yang waktu itu notabene masih pingsan itu malah tambah dipukuli lagi hingga si Ahmad meregang nyawa. Lalu kemudian tubuh si Ahmad itu dimasukkan ke dalam lumpur di bawah pohon bakau di tepi pantai yang notabene itu adalah hutan bakau, ditenggelamkan hingga tak nampak dan tak bersisa. Untuk mengarang cerita, Waudin ini sengaja berlama-lama di dalam hutan melebihi waktu yang ditentukan, yang biasanya cuma seminggu dia lebihin 3 hari baru pulang dengan alasan atau mencari alibi bahwa ia bersama si Ahmad itu masuk ke kampung gaib. Nah, itu adalah fakta yang didapat oleh bapaknya Vivi di dalam mimpinya. Namun fakta sesungguhnya, benarkah pembunuhan itu terjadi? Sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Karena sampai saat ini di Desember 2023 jasad si Ahmad belum pernah ditemukan. Dan tidak ada satu orang pun yang berusaha mencari si Ahmad. Karena memang Ahmad ini sudah dibuang oleh keluarganya karena dia mengalami gangguan jiwa. Tidak lama setelah kejadian itu, bapaknya si Vivi dan maknya si Vivi ngerasa udah gak benar tinggal di kampung ini, apalagi bertetangga dengan orang yang sebenarnya tidak benar menurut keyakinan keluarganya Vivi, karena memang belum bisa dibuktikan secara nyata bahwa benar Waudin itu membunuhnya. Cuman ya mereka was-was gitu ya, bisa jadi kan suatu hari nanti keluarga mereka yang akan jadi korbannya. Jadi akhirnya Vivi sekeluarga ini memutuskan untuk pindah ke salah satu daerah di Pulau Sumatera. Semenjak saat itu, Vivi juga udah gak terlalu dengar lagi kabar-kabar tentang si Ahmad. Namun terakhir si Vivi dengar itu waktu si Vivi mau masuk SMA. Menurut Vivi, kabar terakhirnya adalah hantu atau penampakan si Ahmad ini juga makin sering menghantui warga yang lain. Biasanya dia datang dengan meminta tolong tanpa wujud, atau sesekali dia menunjukkan wujudnya seperti yang diceritakan oleh istri Waudin. Wujud Ahmad dengan penuh lumpur dari ujung kepala hingga ujung kaki, disertai dengan bau amis. Nah, gimana menurut kalian cerita dari teman gibah kita yang kali ini?
Asik? Seru? Doain kita terus biar tetap bisa menceritakan cerita dari kalian yang telah dikirim melalui email kami. Dan jika kalian pengen menceritakan kisah-kisah horor atau kisah-kisah nyata tentang apapun, pembunuhan, tragedi, dan lain sebagainya yang kalian alami sendiri, yang artinya ini adalah cerita nyata, boleh langsung kirim ke emailnya kita atau ke nomor WhatsAppnya kita di bawah ini. Jika memang benar kenyataannya bahwa Ahmad ini dibunuh, bukan hilang di kampung gaib, semoga arwahnya si Ahmad ditempatkan di sisi yang terbaik, dosa-dosanya diampuni, dan kebenaran akan terungkap. Meskipun tidak di dunia ini, akhirat juga pasti akan membongkar busukan yang terjadi. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah terhindar dari segala macam bahaya dan rezekinya selalu dilimpahkan. Juga kepada teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen video kita selama ini. Semoga kalian juga dalam keadaan yang sehat selalu. Cukup sekian cerita dari teman gibahnya kita. Kita bakal balik lagi di sesi teman gibah berikutnya. Bye-bye.